Halo guys, David sini dan ada Vivo X300 Pro, flagship barunya Vivo Indonesia, yang udah pasti punya spek gila-gilaan ya. Chipset paling baru Dimensity 9500, baterai badak 6510 mAh, kamera juga lensa periskop 200 megapiksel. Dan apa-apaan ini? Sekarang bisa pasang aksesoris yang serem macam gini. Damn! Soal hardware, HP flagshipnya Vivo emang selalu menang banyak lah. Speknya top, no debat. Saking sukanya, saya sempat pakai HP Fold mereka setahun lebih sebagai daily driver. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin softwarenya ya. FunTouch OS yang selama ini dipakai Vivo Global, termasuk Vivo Indonesia, rasanya nggak se-fun itu buat di-touch. Secara fungsi oke-oke aja, nggak masalah. Nggak kurang tapi nggak lebih juga. Kadang-kadang bisa berasa bosenin, terlalu basic dibanding UI Android lain. Sampai ujung-ujungnya sekitar 3 bulan lalu, dengan berat hati, saya udah banyak curhat di videonya, saya mutusin buat pindah dari foldable Vivo ke Samsung karena faktor OS ini. Padahal hardware Vivo itu jelas lebih bagus. Nah, entah kebetulan atau saya yang GR dikit boleh lah ya, karena mungkin saya didengar sebulan 2 bulan sejak video itu, Vivo langsung umumin kalau flagship baru mereka, si X300 Pro ini, bakal pakai Origin OS yang selama ini cuma eksklusif buat Vivo China aja. Wow, akhirnya HP-HP Vivo dan iQOO yang udah launching duluan juga bakal dikasih update ke Origin OS. OS andalan yang visualnya lebih cantik, fitur lebih banyak, animasi lebih fun dari FunTouch, kustomisasi macem-macem, yes! Akhirnya HP Vivo di Indonesia bisa ikutin tampilan ala-ala kaca kayak di iPhone. Berasa update banget ini. Model jam di lock screen juga bisa kita custom ukurannya. Posisi mau dipindah-pindah, mau nimpa gambar atau diselipin di antara objek. Lock screen-nya mau statis diem atau gerak-gerak sesuaiin sama gerakan HP-nya, silakan. Icon di menu quick setting juga sekarang kelihatan lebih cantik. Ukurannya lebih gede, lebih jelas, lebih enak buat diteken. Plus udah ada slider volume juga loh. Sederhana tapi FunTouch OS nggak bisa. Kita juga bisa ganti style ikonnya biar lebih ngebulet atau lebih kaku di bagian setting, sesuaiin aja sama selera. Animasi tiap kita buka tutup aplikasi, folder, atau setting-setting di HP-nya, rasanya juga jadi lebih smooth, hidup, nggak kaku. Transisi proses jadi kerasa lebih nyambung, ada bagian yang di-blur duluan, sesuai sama proses mata ngelihat sesuatu. Sistem notifikasi juga bisa dikelompokin, biar nggak kerasa penuh oleh satu app doang. Dan ngomong-ngomong soal kelompok, sekarang cara HP-nya kategorin setting atau aplikasi kerasa lebih jelas juga, nggak polosan. Sampai ke menu di galeri juga, tombol-tombol